Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Abdillah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan humas dan layanan publik atau bisa disebut dengan public relation. Nah, di sini ada 4 poin pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu pengertian humas dan layanan publik, peran humas dan layanan publik, tantangan dalam mengelola humas dan layanan publik, dan yang terakhir adalah strategi komunikasi humas dan layanan publik. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian humas dan layanan publik. Oke, baik, di sini diterangkan bahwasanya humas atau hubungan masyarakat adalah suatu fungsi atau departemen dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara organisasi tersebut dan publiknya. Kemudian, tujuan dari humas ini adalah untuk menciptakan citra positif dari organisasi tersebut, juga membangun hubungan yang baik dengan publik dan menyampaikan informasi secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan. Kemudian ada yang namanya layanan publik. Nah, layanan publik ini sendiri merujuk pada pelayanan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, layanan publik ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama dari layanan publik ini adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan memastikan kepentingan umum terpenuhi. Baik, jadi secara singkat di sini, humas bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan citra suatu organisasi. Untuk sementara pelayanan publik mencangkup pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Oke, baik, itulah tadi pemaparan yang saya paparkan terkait pengertian humas dan layanan publik. Selanjutnya saya akan masuk ke peran humas dan layanan publik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini pembahasan yang kedua adalah peran humas dan layanan dalam layanan publik. Nah, di sini dipaparkan bahwasanya peran humas atau hubungan masyarakat dalam layanan publik sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pemerintah atau lembaga yang menyediakan layanan publik dengan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa peran utama humas dalam konteks layanan publik. Nah, di sini yang pertama ada komunikasi yang efektif. Nah, humas bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan pesan-pesan yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, di sini yang kedua ada pengelolaan citra. Nah, maksudnya pengelolaan citra di sini adalah membangun dan menjaga citra positif lembaga atau pemerintah dalam menyediakan pelayanan publiknya. Nah, kemudian ada keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini maksudnya adalah mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait layanan publik. Nah, kemudian di sini ada penyuluhan dan edukasi. Nah, maksud dari penyuluhan dan edukasi ini adalah menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat mengenai layanan publik yang tersedia. Kemudian ada penanganan keluhan dan umpan balik. Nah, maksudnya di sini adalah menyediakan saluran komunikasi untuk menerima keluhan, pertanyaan, atau umpan balik dari masyarakat terkait dengan layanan publik itu sendiri. Dan yang terakhir ada advokasi. Nah, advokasi ini adalah mempromosikan kebijakan atau program-program layanan publik yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Baik, itulah tadi penjelasan dari pemaparan materi yang kedua, yaitu peran humas dan layanan publik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tantangan dalam mengelola humas dan layanan publik. Oke, baik, di sini kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tantangan dalam mengelola humas dan layanan publik.
Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya mengelola humas dan layanan publik merupakan suatu tugas yang menantang karena kita harus terlibat atau berinteraksi dengan berbagai pihak. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam mengelola humas dan layanan publik. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan anggaran dan personal dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan publik. Nah, ini merupakan suatu tantangan yang pertama dalam mengelola humas dan layanan publik. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu komunikasi yang krisis. Nah, menghadapi situasi darurat atau krisis bisa menjadi tantangan yang besar dalam mengolah humas dan memberikan layanan publik yang memadai. Nah, kemudian menyusun pesan yang sesuai dan mengelola informasi selama krisis dapat menjadi pekerjaan yang sangat rumit. Nah, kemudian ada tantangan yang ketiga yaitu teknologi dan media sosial. Nah, di sini apabila teknologi dan media sosial tidak memadai dalam hal mengelola humas dan layanan publik, otomatis pekerjaan atau proses dalam mengelola humas dan layanan publik tidak akan berjalan secara efektif dan efisien dan pasti akan kacau. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam mengelola humas dan layanan publik. Nah, kepuasan pelanggan di sini yang dimaksud ialah memastikan kepuasan pelanggan atau masyarakat dalam layanan publik merupakan tantangan itu sendiri. Nah, ketidakpuasan dapat berdampak negatif kepada persepsi dan hubungan humas. Nah, apabila hal ini sudah terjadi, otomatis citra positif dari suatu organisasi atau suatu perusahaan yang melakukan layanan publik akan turun. Baik, itulah tadi pembahasan nomor 3. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Oke, baik, di sini kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu strategi komunikasi humas dan layanan publik. Nah, strategi komunikasi humas dan layanan publik yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang audiensnya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa strategi komunikasi humas dan layanan publik yang akan saya tunjukkan. Ada 4. Yang pertama itu pemahaman audiens, yang kedua pesan yang jelas dan konsisten, yang ketiga ada transparansi, dan yang keempat ada keterlibatan masyarakat. Nah, yang pertama ada pemahaman audiens. Nah, di sini pemahaman audiens sangatlah penting untuk memahami audiens itu sendiri karena perbedaan kelompok masyarakat juga memerlukan perbedaan pendekatan yang berbeda-beda karena pada dasarnya perbedaan kelompok masyarakat sangatlah berbeda karena dari segi lingkungannya sendiri juga sudah berbeda. Kemudian ada pesan yang jelas dan konsisten. Nah, dalam mengelola humas dan layanan publik, perlunya kita harus memberikan pesan yang jelas dan konsisten. Mengapa demikian? Agar para audiens dapat lebih memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian ada transparansi. Nah, maksud dari transparansi ini adalah kita harus menerangkan sejujur-jujurnya kepada mereka apa yang sebenarnya telah terjadi agar tidak ada suatu hal yang ditutup-tutupi, agar semua merasa nyaman, tentram, dan damai. Kemudian ada keterlibatan masyarakat. Nah, yang terakhir ini merupakan strategi yang sangat penting karena keterlibatan masyarakat sangatlah penting sebagai umpan balik antara para pelayanan humas juga kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari pembahasan yang keempat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan bentuk-bentuk pelayanan humas dan layanan publik yang baik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk pelayanan publik yang baik. Nah, di sini pelayanan publik yang baik sangatlah didambakan atau sangat diinginkan oleh para masyarakat agar dapat dilayani dengan baik dan teratur.
Nah, pelayanan yang baik juga dapat berpengaruh kepada citra positif dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik yang baik. Yang pertama itu adanya aksesibilitas. Nah, adanya aksesibilitas ini membuat layanan publik mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyediaan layanan online. Nah, yang kedua ada responsif. Nah, responsif ini ialah menanggapi pertanyaan, keluhan, atau masukan masyarakat dengan cepat dan efektif. Jadi tidak bertele-tele dalam menangani keluhan atau masukan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini sangatlah penting. Nah, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait layanan publik juga menerapkan mekanisme partisipasi seperti pertemuan masyarakat, konsultasi, dan jejak pendapat. Nah, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini ialah pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang informasional dan berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Nah, mungkin itulah tadi yang saya jelaskan bentuk-bentuk dalam pelayanan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.